أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم تحية السلام تحية أهل الجنان. سلام قولا من رب رحيم. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur ala nur, nur ala nur, nur Allah Muhammad, nur Allah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul salam qala min rabbil rahim. Salam qala min alif lam mim alif lam mim fatahna laka fathan mubina. Yang Al-Fakir Abah Hendri Kusnani Obat hormati Ketua Masjid Nurul Jannah Cahaya Surga. Mudah-mudahan seluruh jamaah serta pengurus masjid ini yang berdekatan masjid Hadetolan Tetangga mendapatkan cahaya surga dari Allah Ta'ala. Amin. Bilkhusus Idkum Minan Nar, malam hari ini malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan benar-benar kita mendapatkan kemuliaan. Idkum Minan Nar, 10 hari terakhir adalah dibebaskan dari siksa api neraka. Amin. Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang tidak bisa bagi sebutkan persatu, kemarin dihubungi oleh Ustaz kita, ini kawannya Ustaz Adi Delamat, pernah datang di majelis sana untuk mengisi bersedia di masjid kita ini. Sudah pernah anak survei. Salam. Kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita kenalan dulu ya. Nama Al-Fakir Hendri Kusnadi, lahir 28 1375, tapi besar-besar di Gontor, adik-adik, adik-beradik sampai rumah tinggal kemarin sudah 15 hari ini di Desa Cengal, Kecamatan Cengal. Anak tertua 6 beradik, 3 laki-laki 3 perempuan. Alhamdulillah dikaruniai seorang permaisuri dari Sumatera Utara. Anak pertama alumni Ariyat, sedang menjadi ustadz muda nanti kuliah online Mesir. Yang kedua perempuan SMP kelas 2 Arabia. Yang terakhir adalah laki-laki kelas 1 di SDT di Permata Hati. Al-Fakir tumpangi Pak Haji Umar, Pak Haji Ribat situ di belakang Linda Pertalinata 3 tahun gratis. Tahun ketiga ini nak balik ke mufakat atau tanah. Doa kebaik mudah-mudahan di situ jadi tempat tinggal dan juga padepokan dan sebagainya. Itu rencana Allah mudah-mudahan. Al-Fakir punya majelis ta'lim, namanya Majelis Ta'lim dan Zikir dan Salawat Rahmatan lil Alamin Sriwijaya. Sedang kita ajukan 3 Tinamo ke Menkumham dan nasional. Anu ini dikit perubahan. Mudah-mudahan menjadi pesantren alumni Gontor ada ciri khas sufi tasawuf yang toreko. Anak wakil mursyid dari ayah kandung sendiri. Setelah mursyid kami wali mastur pindah alam dulu, yaitu saya masuk Hadikus Ma'al-Fatih Basmalah Mastur, yang terpilih tidak anak kandung, yang terpilih oleh Allah Ta'ala yaitu ayah kandung sendiri, hanya tamat SD, seluruhnya laduni semua iman sebagai wakil pendamping beliau. Umur beliau sudah 75, istri pertama meninggal kemarin. Ya kemudian alhamdulillah anak sebagai pendamping syariatnya, karena beliau tidak pernah mondok. Itu aja sekilas info ya. Malam hari ini telah ditentukan judul, sebenarnya judul Jamul Lail Qadari. Artinya anak gabungnya di satu saja di tulisan. Alhamdulillah Abah rajin nulis di FB, selain tausiah juga ada obil kolam dengan tulisan juga. Jamaah sekalian malam Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ditentukan menteri ikhlas berhusnuzon berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Intinya kita harus ikhlas menerima takdir baik dan buruk, semua dengan terjadi dengan izin Allah. Sebagaimana telah bagi sampaikan tadi itu dalam Quran surat Al-Qur'an terakhir itu 1 sampai 6, kita ini ada 3 pilar. Nanti ada kumis ya, siap pasang telinga ya. Tapi kalau melihat Abah Hendri, lihatlah dengan belajar boleh melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga. Melihat dengan mata hati, mendengar dengan rasakan ya. Jangan melihat dengan casing. Jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ada 3 pilar Islam. Pertama iman, Islam ihsan, namanya Jibril itu. Iman rukun iman. Mulai dari pertama al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi terus sampai ke takdir badan. Kemudian Islam. Islam itu syariat Islam gawe jasad karena kita masih hidup di alam dunia.
butuh makan, butuh suami, butuh istri, namun hidup di alam syariat. Itu juga terjadi dengan Nabi Rasul, para wali-wali Allah yang kekasih Allah. Selama masih bernapas, makanya ada hukum, diturunkan agama syariat. Makanya syariat puasa ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, atau Rasul sahabat 3, agar menjadi takwa. Jadi puasa Ramadan ini sebenarnya hanya latihan. Untuk wilayah saya hanya latihan. Makanya puasa itu ada 3, ada puasanya orang awam syariat, puasa tarekat, puasa hakikat, hawas. Kalau puasanya orang syariat hanya bisa menahan rasa lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, nunggu seks sosial itu saja. Secara syariat fikih asal cukup besar sah. Tetapi ada satu lagi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. 6 tambah 5 berapa? 11. Satu yang ditinggalkan al-ihsan. Apa itu ihsan? Islam tadi 1 sampai 5 paham semua. Mulai dari syahadat, salat sampai haji, puasa, zakat. Yang 5 itu anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan benar-benar melihat Allah. Kita salat ingat Allah. Harus kenal. Sebelum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, azariya 5:6. Kita akan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Makanya perlu belajar tauhid sifat 20. Para ulama, para profesor, akademisi, intelektual cidaya muslim mengkaji masalah iman melahirkan pun profesor. Tetapi belum tentu seorang ustaz kiai yang mengkaji secara keilmuan sudah mengenal Allah, Gusti Allah yang maha wujud, qidam dan baqa. Sudah mengenal siapa yang punya qudrat, irad, hayat sama basar. Jika 7 sifat ma'ani masih kita akui milik kita, berarti masih ada ego, keakuan, belum lebur kepada Allah. Seharusnya dikembalikan ke 7 sifat ma'ani. La qudrat, la iradat, la ilmun, la hayat, la basar, la sama, la basar, la ta'ala. Tolak ukurnya adalah man akhiru kalamihi la ilaha illa dakhala jannah. Enggak. Bukan karena setiap hari malam Jumat kita tahlilan, enggak, perbuatan kita. Saya amat bilang bahwa sekarang dia lagi goda. Segitunya iblis pantang menyerah untuk menyesat anak cucu Nabi Adam. Itu paling positifnya, pantang menyerah untuk taat kepada Allah. Makanya sholat 5 waktu jasad Adam wajib dikerjakan. Man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Barang siapa yang beribadah hanya ritual fisik saja, tak kenal sama yang disembah, pengen pahala, berarti kurang ikhlas. Tapi untuk orang awam perlu untuk motivasi, ada hadis doi untuk mayoritas ulama boleh memotivasi ibadah. Tapi jangan puas ke situ. Itu harus ada peningkatan rohani. Seharusnya masuk ke wilayah bagaimana ibadah kita khusyuk bagian batin, namanya orang hidup jasad. 5 elemen 4 unsur jasad. Dari tanah, akal, hati 7 level, nafsu 7 level, qalbu 4 unsur tanah, air, api, darah. Makanya ada ungkapan man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah faqad fasakal lisan. Kenal diri kenal Allah setelah sudah merasakan antara zat dan sifat tidak pernah pisah. Antara cabai pedas adalah bentuk pedas pada hati. Khusyuk itu kalau kita sholat mencari khusyuk dengan pemahaman fikih kiamat tak paham. Makanya pas sholat tuh mikrojul mukmin, sholat yang khusyuk itulah mikrobnya rohani orang yang beriman. Banyak orang yang haji ke Mekah, ke Madinah, kiblat syariat tapi tak kenal, belum tembus dalam kiblat batin, kiblat hati qalbul mukmin baitullah. Makanya sholat 5 waktu latihan, ada sholat wusta 24 jam hati yang tak Allah isim zat 35 juta kali lebih tinggi dari zikir yang kuat, zikir syariat yang bersuara. Zikir nafas. Di sini letaknya ketika sakaratul maut, ketika awalnya memilih umat kemarin, di sini letaknya perlu. Suatu tarekat tidak mengajar alamat balik, makanya dulu mati ego keakuan, merasa punya ilmu, qudrat, irad, hayat sama basar. Hayat siapa yang hidup hayat ini pada Allah? Hanya satu ilmu balik. Banyak orang mati ke rahmatullah, belum tentu dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Banyak orang yang pengen hidup enak tapi hidup mati enak. Dalam hidup ini universitas kehidupan. Makanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita ini kan sudah Islam. Makanya yakin duduk di majelis, ilmu yakin dengan ceramah Abah yang terus ilmu yakin. Setelah menyaksikan selama ini banyak teori.
Mikir pelatih jenazah ketika itu mimpi rumah ayahku ketip musuh. Lengan rumah kalau pak ilmu itu. Karena campur aduk, saya tuh wajar bersedih kedua bahagia bisa membimbing ibu kandung sendiri. Insya Allah Fatimah bercahaya mukanya ketika dimandikan. Nang, wudhu nang ya, dia wudhu ngebleng. Mana anak yang wudhu? Oh makanya dalam LKB uang nang ya. Umat ngani wudhu ke benar wudhu ya Allah mau apa lagi ilmu wudhu ya. Sampai saya bisa sampai lucu juga menertawakan diri sendiri. Itulah ya. Jamaah sekalian dari ilmu tadi alamat kemana? Banyak yang mati atau alamat tadi. Nah disinilah. Jadi kita itu segala sesuatu hidup ini harus berbaik sangka kepada Allah. Takdir baik dan buruk. Makanya di Al-Quran itu Allah Ta'ala berfirman asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kita benci takdir yang buruk. Ini anak cerita pengalaman pribadi. Sudah ngalami, makanya syariat itu hanya tuntunan. Dalam ilmu tauhid kita sudah belajar ikhlas, sabar, tawakal, syukur itu teori. Praktik dalam mereka. Makanya syariat orang bersyariat tanpa berhakikat ibarat itu tak bernyawa. Mulai terjebak pada fasik munafik. Orang juga sudah bermakrifat, berhakikat tapi tak terjadi syariat. Zindik dari sesat menyembah berhala. Berhala diri ego keakuan. Bagaimana yang benar sebelum digawe syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sudah syariat, tarekat, hakikat, makrifat jadi kelingking kecil. Dia dapur kosong. Hendrik mustahil tak ada. La ilaha illallah, hanya ada yang ada. Seluruh yang ada itu hanya Allah, kita kata fakir, doif, kata pengakuan. Urusan aku kepada Allah. Jika kamu kembali kepada aku dengan ilmu akan kutanya dari amal belum. Dengan ibadah aku timbang baik dan buruk. Dengan makrifat juga tak bisa. Akan kusoal sejauh mana akan kuhujat. Sejauh ente dengan diriku kata Allah. Kan makrifat tingkat. Jika kamu kembali kepada aku dengan kosong, kamu tak ada hanya aku yang ada. Kita zero. Adalah itu urusan aku. Jadi kita itu beribadah itu meridho rahmat Allah sebenarnya. Jamaah sekalian muliakan Allah Ta'ala. Makanya kita ini ada dalam ayat itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah memberikan ujian. Allah itu sudah tahu bahwa kita itu mampu melalui. Mampu di sini bukan berarti dengan kedirian kita. Namanya hidup Nabi Adam jasa tak kate mampu Rasulullah nangis untuk nikah. Istrinya nikah. Beliau apalagi cuma hidup Nabi manusia biasa. Diberikan kemampuan itu jika kita lillah billah fillah bersama Allah, diberikan Allah kekuatan. Maka para auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tak pernah bersedih, gelisah. Karena sudah bersama Allah. Hanya 2 hari deh sedih sebenarnya bahagia karena bisa memimpin orang tua sendiri. Jamaah sekalian Allah SWT, makanya kebaikan keburukan itu dengan izin Allah terjadi. Kita harus menerima takdir qadar iradat Allah. Tak boleh kita protes. Tak boleh. Contoh, di zaman Rasulullah itu Rasulullah berangan-angan mengimpikan untuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tetapi apa yang terjadi keinginan Rasul tidak sesuai kenyataan. Bahkan dengan terpaksa Rasulullah mengikuti perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Mana musuhnya Rasulullah?" Intinya perjanjian Hudaybiyah itu posisi kaum muslim terjepit dirugikan. Kata Rasulullah apa? Yang jelas aku ini diutus Allah dan Allah tidak pernah mengabaikan meninggalkan diri. Makanya ada doa jawabannya. Dalam surat itu ada doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi kita hidup di dunia ini Pak Leibun Walhaul kamu saniwar kita yang wayang yang senian dan guys. Ini terakhir yang perlu ya. Wahai Zat yang maha berdiri sebelum maha hidup, birahmatika status hanya dengan rahmat dan kasih sayangmu-lah aku mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika asdina syukuran kullah wa la takilna fi anfusina tarfata'in. Intinya janganlah engkau membiarkan diriku sendiri mengurus diriku ya. Engkaulah yang mengurus diri walaupun sekejap mata. Jadi kita ini wayang tulis A, B, berapa pensil nurut baik. Jadi Ar-Ra'd 12 itu harus meridho Allah, meridho nafsu innallaha la yughayyiru bi qaumin. Terakhir jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nulis ingat ya.
ada hikmah sebuah cerita. Masuk ada hubungan dari boleh jadi sesuatu yang kita benci itu pada kebaikan dari Allah. Sebaik sesuatu kita cintai karena hubungan Allah. Contoh Abah Hendri kemarin ya, bawa jamaah minta jadi bersama, ada jamaah kita. Tak baru masuk ke lampu, sopir ngantuk, masuk sini mati sikok. Anda pernah protes nggak tahu? Allah buka rahasia. Jadi makrifat itu, yang namanya makrifat itu dimaki kemarin. Kalau aku lah makrifat belum, dia baru pengakuan Allah yang ngaku. Makrifat itu praktek. Hidup kita akan dibanting sebanting-bantingnya Allah sama gigi terlama. Sesuatu yang kita cintai lebih Allah. Tidak seluruh. Termasuk Nabi Ibrahim bisa menyembelih anak. Mana cinta kepada Allah? Bisa nih setahun, 5 tahun tahajud kayak uji ada uji berat. Benar kau nyembah dan cinta. Di situ letak kita tak berharap pada Muhammad la haula wala quwata illa billahil azim hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu karena kita praktek. Ketika BAB kantor polisi, apa yang terjadi? Nama sopir itu Muhammad Irwan bin Takdir. Sudah ada takdir di mana? Seminggu balik ke Palembang, motor pulang ngek di Muhammad Irwan. Dari Supra 125, seminggu kemudian transfer mertua beli cash. Belajar pakai remote motor sebelum belajar beli mobil. Apa PGR ya kan motor pit yang cat tentara yang hijau. Itu cerita itu lah gimana motor keluar. Ini praktek. Tahu soal cerita lain yang boleh praktek langsung. Itulah nama marifat. Oh ini dia, ini takdir tu ya. Ini umat pun meninggal kan. Masing-masing kita ada cerita dulu. Kalau belum pernah diuji tak usah cerita. Belum, baru teori. Makanya ikhlas, sabar, tawakal itu setelah tertanam rasa cinta kepada Allah Rasulullah dalam hati kita ini, baru hancur ego atau penyakit hati kita ini, baru sirnalah musnah seluruh tabiat-tabiat iblis, setan, dajjal, ibrit, jin, kori, jin, Islam, hewan dalam diri kita, baru akan berbuah akhlakul karim, sidik, amanah, tablek, fatona, cerdas akal hati, baru akan tertanam keimanan yang kokoh dan kuat dan ketakwaan yang berkualitas tinggi, baru akan Allah buka rahasia Allah. Wong lain apaan sudah yang paham. Ini namanya pedas itu tak tahu, pedas manis, pahit, asin. Itu namanya pengalaman rohani spiritual. Baru akan paham, oh ini dia, iko, nama ikhlas tuh ya, sabar, tawakal, syukur itu. Ada sebuah cerita terakhir ini, ingat cerita itu tanya tadi ya. Seekor burung di pucuk pohon tidur bikin santar. Tiba-tiba ada angin. Nyampak protes nama ya Allah, aku capek bangun siang malam bangun santar itu ngapo. Kau hancur ya Allah. Tiba-tiba kata Allah, ya, boleh jadi sesuatu yang kau benci. Itu belum tentu baik untuk kau. Pada baik untuk aku. Tahu tak? Pas kau tidur nyenyak dalam santar kami kau bangun kau siang malam itu, ada ular besar. Nah, kau kenalan kamu. Nangis ular ini Pak. Termasuk abad kemarin syukur aku jalan juga terus langsung nyemprot kalau tenggelam langsung dosa ya nyemprot. Nah itu kita udah tahu la haula itu cek. Ada lagi satu lagi ilustrasi seekor monyet, manusia serakah itu simbol monyet. Aku beda kan lihat monyet itu kalau dia manjat pohon diterpa angin tornado, ambil ini hikmahnya ceritanya. Diterpa angin puting beliung tak nyampak enggak jatuh dia. Tetapi ketika dia pakai sepoi-sepoi di lipat lantai nyampak jatuh bawah. Apa hikmahnya? Banyak kita diuji seperti apa gitu, punya rumah, masih kemana-mana mau berusaha saking berdua tiap tahun pindah-pindah banyak rumah memang. Tetapi ketika Allah bukakan hazanah dunia ini dengan serta seisinya harta tahta wanita kuat tak? Kuat tak? Banyak korban kawan-kawan yang barengan dulu bertasawuf diuji dengan anggota DPR. Korupsi, sekarang kalau minta doa, nah juga kacang lumpur. Nah sekarang mau kilo bangkai lumpur ini. Ada mulai dari itu. Kemarin datang preman teman otobat, mendingnya kita usia semua. Sudah lo maksiat bersinah, lapor sudah kalau kayak mimik semacam sudah kalau lah bawa kantong kan khusus tadi 4 tahun atau tobat. Tapi kita tidak boleh sombong. Siapa tahu kalau tobat benar-benar ikhlas dengan Allah, dia masuk surga. Ingat seorang racun masuk surga karena hidup anjing yang hampir mati kausan. Sementara kita sudah merasa hebat, ustaz dan kiai ahli ibadah, itikaf, sombong ambil jadi iblis. Tuntas aku hati-hati, ya. Yang ujung dengan amal ibadah. Nah itu baik, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah. Intinya kesimpulan cerita tadi banyak orang lulus diuji dengan kesusahan dan banyak tak lulus diuji dengan kesenangan. Jadi
kesulitan, kesenangan sama saja bagi seorang yang sudah bertauhid kepada Allah. Nggak ada beda. Susah senang sama itu bikin semua. Pertanyaan pertama, wis. Apa hikmah yang bisa diambil dua ilustrasi dua ikut tadi? Makanya punya bocoran. Satu cerita burung dalam sangkar, yang kedua cerita monyet. Ya, hadir saya satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Silakan bapak siapa? Apa hikmahnya? Silakan pak. Ada dianya ini, kita nak sholat dulu. Nah, tapi ini hadiah. Tidak apa-apa balik bandar bapak. Pak Haji, apa hikmahnya? Terakhir kita menjelaskan itu dari apa hikmahnya. Cerita burung. Yang kedua cerita monyet. Nah, apa? Itulah kesimpulan cerita malam hari ini. Kamu dari awal tadi panjang pakai dalil dan capek pula. Nah, itu apa? Katanya sudah balik bandar dia Ustaz. Ya. Mana dikatakan jawab? Jadi kalau tidak kata yang bertanya bisa dua, bisa pahamnya, bisa tidak pahamnya. Kan tuh? Ibu, tidak apa-apa borong ibu-ibu semua lah, tidak apa-apa. Apa hikmahnya? Satu orang boleh borong dua hadiah, apa? Apa hikmah cerita burung tadi yang hidupnya ketika terpa angin dia protes pada Allah. Ternyata dia Allah aku lebih tahu dalam apa perkiraan kamu. Yang kedua monyet, ya. Kena angin puting beliung tidak nyampak, angin tornado tidak nyampak, tapi ketika kena angin sepoi-sepoi mati beliung berngantuk tidur nyampak. Itu apa maksudnya? Itu kiasan, perumpamaan. Afala takilun. Nah, gunung akal itu. Ya, silakan. Nah, silakan. Yang dibenci belum tentu yang disenangi belum tentu baik. Ya, yang pertama, yang keduanya itu cerita. Yang pertama cerita burung, itu masih cerita burung tadi. Cerita monyet tadi apa? Diberi harta belum tentu menjadi lebih baik. Nah, yang pertama betul. Yang cerita dua, yang lain ibu, yang cerita monyet tadi. Apa? Angin puting beliung itu kan angin besar. Angin sampai kecil tadi itu ngantuk nyampak kan? Tak lulus dia. Kalau diuji dengan kesenangan, Ya. maka dia tidak lulus. Kalau diuji dengan kesulitan, maka dia lulus. Nah, betul. Jadi 100 semua ada 2 subhanallah ya. Silakan dia kira dia ikut ya. Itu saja ya. Kita nak tarik bang, bersolat ya. Apabila ada pedang melukai tubuh, mesti ada harapan sembuh. Apabila kata-kata Abah Hendrikus tadi melukai hati, nak kemana? Obat yang baca dicari jago. Memang kami harus lawan jago. Anak-anak lagi rumah nama kalau dan kopi kayu dalam serasi thank you ucapan dari terima kasih. Alhamdulillah kalau kita makan es sokwa yang terbuat dari buah pepaya, apalagi dicampur dengan es batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.